Serangkaian gempa yang melanda kota Painan, pesisir selatan Sumatera Barat tidak menimbulkan korban jiwa. Masuknya kendaraan pribadi dan umum ke jalur busway merugikan penumpang bus Transjakarta karena perjalanan menjadi lebih lama. Dari Senayan City, Jakarta, inilah liputan 6 malam. Salam jumpa saudara dari Senayan City, Jakarta. Kembali liputan malam menemani waktu istirahat Anda dengan serangkaian peristiwa teraktual yang terjadi sepanjang hari ini. Bersama saya Winnie Arno, segera kita mulai laporan pertama. Saudara, serangkaian gempa yang melanda Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat sejak beberapa hari lalu memang belum merenggut korban jiwa maupun luka-luka. Namun Pemkab mengimbau warga untuk segera mengungsi jika gempa berskala besar terus terjadi. Gempa terakhir di Kabupaten Pesisir Selatan terjadi jam 4 Selasa pagi. Menyusul gempa berkekuatan 7 Richter itu, jalan-jalan utama di ibu kota Pesisir Selatan, Painan, sepi karena warga memilih tinggal di rumah. Namun aktivitas nelayan yang sempat terhenti kembali berjalan setelah BMG mencabut pernyataan gempa berpotensi disusul tsunami. Sepekan terakhir Painan terus diguncang gempa, tapi belum ada korban atau kerusakan berarti. Namun warga tetap diminta sangat waspada bila perlu segera mengungsi bila gempa besar terus terjadi. Kita kan sudah berpengalaman dengan gempa yang kuat dulu. Sehingga nanti kalau memang gempanya itu kencang dan kuat, saya rasa minta untuk mengungsilah, cari tempat-tempat yang aman. Saat ini Pemkab Pesisir Selatan sudah menyiapkan bantuan berupa tenda, makanan dan obat-obatan. Persiapan itu juga imbauan agar warga siap mengungsi dilatar belakangi dahsyatnya bahaya gempa yang pernah menimpa Pesisir Selatan. September 2007 lalu, gempa merusak ribuan rumah dan memaksa puluhan ribu warga mengungsi. Denny Risman dan Arsyad Kusnadi melaporkan dari Painan, Sumatera Barat. Aktivitas di Muko-Muko, Bengkulu sudah mulai normal meski getaran gempa dalam skala kecil masih dirasakan warga. Bahkan sebagian besar pegawai negeri sipil sudah masuk kantor seperti biasa. Setelah sempat diguncang gempa selama 3 kali dalam 2 hari terakhir, aktivitas warga di Muko-Muko, Bengkulu hari Selasa sudah berlangsung normal. Sebagian warga sudah kembali ke rumah masing-masing setelah sempat mengungsi ke tempat yang lebih tinggi dan aman akibat diguncang gempa berkekuatan 7,2 Richter. Begitupun dengan kantor pemerintah Kabupaten Muko-Muko juga sudah mulai membuka pelayanan. Mereka mengaku tidak khawatir dengan gempa susulan karena sudah terbiasa menghadapinya. Khawatir Pak, jelas, cuman ya santai aja kan udah biasa. Kita tetap di rumah tetapi jaga-jaga aja gitu. Bupati Muko-Muko Ikhwan Yunus juga mengimbau warga tidak perlu mengungsi lagi karena gempa sebelumnya tidak berpotensi tsunami. Kendati demikian, warga yang tinggal di tepi pantai diingatkan untuk tetap waspada jika datang gempa susulan dengan guncangan lebih keras. Heri Supandi melaporkan dari Muko-Muko, Bengkulu. Beralih ke informasi lain, saudara, tawuran antar mahasiswa di kampus Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan kembali terulang. Akibat tawuran tersebut, sejumlah mahasiswa terluka dan ruang kaca pecah. Sedangkan di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, ratusan warga demo menolak pemadaman bergilir dengan merusak kantor PLN. Perkelahian antar mahasiswa satu universitas kembali terulang di kota Makassar. Penyebab tawuran tersebut menurut saksi mata karena salah seorang mahasiswa teknik dipukul oleh mahasiswa salah satu fakultas lain. Rasa saling solidaritas antar mahasiswa ini berlanjut menjadi tawuran. Tawuran dapat dihentikan setelah polisi dan pejabat rektorat datang ke lokasi bentrokan untuk menghentikan perkelahian tersebut. Akibat tawuran tersebut, sejumlah kaca gedung rusak dan beberapa mahasiswa terluka. Di Toli-Toli, Sulawesi Tengah, demo menolak pemadaman listrik secara bergilir berlangsung dan pendemo merusak kantor PLN. Kekesalan warga yang mengalami pemadaman bergilir sejak 2 tahun lalu ini dilampiaskan dengan cara merusak kantor PLN Toli-Toli.
Pemadaman yang makin lama dalam sepekan terakhir membuat aktivitas warga terganggu dan merusak barang elektronik. Aksi massa tertahan ketika puluhan anggota Polres Toli-Toli menenangkan warga. Petugas PLN yang menemui warga menyatakan pemadaman bergilir akibat tingginya beban puncak. PLN belum dapat memastikan kapan pemadaman bergilir berakhir. Kecewa dengan penjelasan PLN, ratusan pengunjuk rasa melanjutkan aksinya ke gedung DPR Toli-Toli. Di hadapan massa, Dewan berjanji memanggil PLN untuk dimintai keterangan. Tim koresponden SCTV melaporkan dari Makassar dan Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Saudara, pembangunan tower jaringan listrik tegangan tinggi atau SUTET kembali menuai protes. Kali ini terjadi di Sibolga, Sumatera Utara. Warga setempat menuntut SUTET di kawasan mereka segera dipindahkan karena dinilai mengganggu keselamatan warga. Sejumlah spanduk dibentangkan warga di kantor DPRD Sumatera Utara. Mereka meminta agar SUTET segera dirubuhkan atau dipindahkan. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, warga berencana akan merubuhkan SUTET sendiri. Wakil Ketua DPRD Sibolga, Yusran Tanjung, berjanji akan segera memanggil Pemda Kota Madia dan PLN untuk memindahkan tower SUTET. Namun warga belum puas. Mereka akhirnya melanjutkan demo ke kantor Wali Kota Sibolga. Pembangunan SUTET dinilai warga berdampak terhadap kesehatan dan keselamatan warga. Apalagi izin mendirikan bangunan tower SUTET itu ternyata belum disetujui Pemda Kota Madia Sibolga. Hairul Dharma dan Cuk Arbianto melaporkan dari Sibolga, Sumatera Utara. Di Jawa Timur, api dari semburan gas liar di Jatirejo, Sidoarjo berhasil dipadamkan petugas. Meski demikian, saudara, peristiwa ini membuat warga sekitar resah, apalagi adanya potensi semburan gas berbahaya dan mudah terbakar. Setelah berkobar selama 13 jam, akhirnya api dari semburan gas di bekas bangunan penjual buah di Jatirejo, Porong, Sidoarjo berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan bahan serbuk kimia kering. Namun tak urung kejadian ini membuat warga sekitar resah. Mereka khawatir peristiwa ini akan terulang kembali. Ya, cepat-cepat dikasih uang nak pindah. Diatasi. Cepat-cepat dipadamkan itu loh, nah. Enggak betul. Dari catatan SCTV, kobaran api ini merupakan kali kedua setelah kali pertama muncul 13 Februari lalu. Petugas Terkako merekomendasi wilayah ini harus dikosongkan karena semakin tingginya kandungan gas liar. Kontributor SCTV Eko Yudo melaporkan dari Sidoarjo. Masih dari Jakarta, saudara, masuknya kendaraan pribadi dan umum ke jalur busway merugikan para penumpang bus Transjakarta. Perjalanan mereka menjadi lebih lama dan di jam-jam sibuk dibutuhkan waktu hingga beberapa jam untuk bisa mendapatkan bus andalan pemerintah Provinsi DKI ini. Para calon penumpang bus Transjakarta jurusan Harmoni Pulau Gadung harus antri panjang sejak pukul 16.00. Antrean ini semakin sering terjadi dan semakin parah. Padahal bus Transjakarta telah menambah 7 armada dari 50 bus yang ada. Namun lonjakan penumpang masih belum tertangani. Beberapa penumpang terpaksa membatalkan perjalanan dengan busway karena terlalu lama menunggu bus. Kalau kondisi ini 2 jam. 2 jam baru bisa naik ya? 2 jam bisa naik. Itu pun kalau dari ada bis yang langsung lewat begitu saja. Oh, biasanya mereka nggak berhenti gitu ya? Nggak berhenti, langsung lewat dengan alasan bis kehabisan gas. Baru mau jam sih? Udah sejam ya? Iya. Terus gimana? Nggak sanggup Pak, Jerome. Pengelola bus Transjakarta menilai keterlambatan armada bus disebabkan masuknya mobil pribadi di jalur busway. Karena sebelumnya setiap 2 menit bus Transjakarta bisa tiba di setiap koridor, kini terlambat menjadi 10 menit. Persoalan lain apabila bis itu jalur itu dipakai kendaraan lain, biasanya terjadi adanya kendaraan lain itu mogok di jalan, di jalur. Angkutan umum tracknya mogok. Jadi bis kita sudah bisa mundur, sudah bisa maju. Seperti di koridor 6 jurusan Pasar Minggu Kuningan, sejak kendaraan umum masuk jalur busway, rute yang semula bisa ditempuh dalam waktu 55 menit, kini menjadi 120 menit. Kini ditunggu solusi konkret dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasi kemacetan ini. Apalagi busway merupakan sarana transportasi yang menjadi andalan.
Anastasia Putri dan Hengki Rahman melaporkan dari Jakarta.